Hai semuanya, dalam video ini kami akan membahas mengenai manusia, masyarakat, dan hukum. Ketiga hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kehidupan. Yuk kita bahas. Pertama, mengenai manusia. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Sejak awal peradaban, manusia telah hidup bersama dalam masyarakat atau polis. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politikon, yang berarti makhluk yang hidup dalam masyarakat atau polis. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial karena memiliki sifat untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya adalah masyarakat. Kalian tahu nggak sih apa masyarakat itu? Menurut Guntur Nurmansyah, dalam buku Pengantar Antropologi tahun 2019, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama, memiliki hubungan yang tetap, dan memiliki kepentingan yang sama. Kehidupan bermasyarakat, kita mempunyai pedoman hidup agar terjalinnya keteraturan. Ada 3 tesis besar yang menjelaskan mengenai hubungan antara masyarakat dan hukum. Yang pertama, tesis kaca. Tesis kaca menjelaskan hubungan antara hukum mencerminkan kehidupan masyarakat. Yang kedua, ada tesis kaca selektif, yang dimana hukum dipengaruhi oleh kepentingan penguasa. Yang ketiga, ada tesis kaca interaktif, di mana hukum dan masyarakat saling dipengaruhi. Selanjutnya, mengenai hukum. Terdapat ungkapan Latin, yakni ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum menjamin keselamatan, keadilan, dan ketertiban dalam bermasyarakat. Sumber hukum terbagi menjadi 2, yakni sumber hukum material dan sumber hukum formal. Apa sih itu sumber hukum material? Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mengaruhi isi hukum, seperti ekonomi, sejarah, budaya, dan agama. Sedangkan sumber hukum formal, yakni dasar kekuatan berlakunya isi hukum, seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Lalu, apa perbedaan antara undang-undang dan peraturan perundang-undangan? Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Sedangkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan bersifat mengikat secara umum seperti peraturan daerah atau peraturan pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manusia, masyarakat, dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Manusia hidup di dalam masyarakat, dan hukum hadir untuk mengatur perilaku manusia agar kehidupan bersama berjalan dengan tertib dan harmonis. Tanpa hukum, kehidupan masyarakat akan kacau, dan tanpa manusia dan masyarakat, hukum tidak akan memiliki makna. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Untuk menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman mengenai manusia, masyarakat, dan hukum, teman-teman bisa tonton video setelah ini ya. Selamat menyaksikan. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka, untuk membicarakan hukum, tidak dapat lepas pula kita membicarakan manusia. Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya. Untuk itu, ia memerlukan bantuan manusia lain dengan kerjasama agar lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi, serta akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya yang demikian akan terjamin perlindungannya apabila ia hidup bermasyarakat. Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan yang sama. Manusia sebagai individu dan manusia sebagai kelompok. Manusia sebagai individu itu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya. Tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia individual berbuat semena-mena sehingga merugikan masyarakat. Boleh dikatakan manusia individual tidak memiliki kuasa menghadapi masyarakat. Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis. Dapat dikatakan juga bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer. Jadi, untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya, dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi, maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat,
manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingan yang saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya, seseorang merugikan orang lain. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu harus dipulihkan ke keadaan semula, restitutio in integrum. Jadi, manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingannya. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain. B. Sebagai kaidah. Kaidah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari kaidah-kaidah lain dan melindungi kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari kaidah yang lain. Kaidah hukum ditunjukkan kepada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia. Sejarah lahirnya hukum. Pada hakikatnya, manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut sudah barang tentu dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia, di mana hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Manusia sebagai makhluk sosial, John Politikon, tidak bisa berbuat sekehendaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat, serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Konsekuensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat, maupun norma hukum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka diciptakanlah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar terwujud ketertiban di masyarakat yang bersangkutan. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur, didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Akan tetapi, di antara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan. Norma hukum adalah petunjuk hidup yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarnya, dan asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarnya. Persamaan antara norma hukum dan asas hukum adalah sama-sama merupakan petunjuk hidup. Macam-macam asas hukum. 1. Asas legalitas. 2. Asas pacta sunt. 3. Asas praduga tak bersalah. Lalu, ada pula macam-macam asas hukum nasional. 1. Asas manfaat. 2. Asas demokrasi. 3. Asas kesadaran nasional. Sucipto Raharjo mengatakan, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan kesadaran yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum juga merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum.